Bismillah. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sesuatu yang baru-baru ini terjadi ya. Udah lama sih sebenarnya saya aja yang baru bahas. Ini tentang pemenggalan guru di Prancis ya. Jadi ada seorang pemuda, ada guru ini menunjukkan karikatur wajah Nabi Muhammad. So, ada seorang pemuda Islam marah, terus guru ini dipenggal gitu ya. Dikoreksi kalau ada yang salah. Dan kemudian kasus ini membuat masyarakat Prancis marah, melakukan unjuk rasa segala macam, dan juga presiden mereka Emmanuel Macron mungkin ikutan marah juga ya. Dia mengatakan umat Islam ini sedang bermasalah moralnya segala macam. Kita akan coba membahas masalah ini dari berbagai sudut pandang ya. Pertama, saya ingin mengkritik Presiden Prancis dan masyarakat Eropa secara umum ya. Mereka ini menganggap bahwa semua umat Muslim itu sama. Kalau ada umat Muslim yang membunuh, maka mereka anggap semuanya pembunuh, semua umat Islam pembunuh. Ya nggak bisa gitu juga lah ya kan. Saya mengerti sih perasaan mereka, mungkin mereka marah, dan memang pada hakikatnya setiap manusia memang seperti itu. Cobalah kalau misalnya umat Islam mendengar di berita ada tentara Israel yang mengebom Palestina, pasti di alam bawah sadar kita mengatakan bahwa semua Yahudi itu jahat, ya nggak? Ya padahal nggak juga, ada juga Yahudi yang baik gitu ya. Kalau saya jadi presiden Prancis, Emmanuel Macron, kalau misalnya saya jadi presiden Prancisnya, saya cukup mengatakan ini kasus harus ditindak tegas, pelakunya harus ditangkap segala macam, dan harus diberi hukuman yang berat. Udah cukup, nggak perlu bawa agama itu. Kalau misalnya saya jadi Macron, nggak perlu bawa agama. Kalau bawa agama jadinya jauh kayak gini. Kedua, coba kita lihat dari hukum di Prancis ya. Jadi memang di Prancis dan negara-negara sekuler yang lain itu memang bebas di sana itu dalam mengeluarkan pendapat. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di Prancis, kalian misalnya lapor ke polisi, Pak Pol, ini ada yang ngejek agama saya, itu nggak dipedulin sama mereka. Palingan mereka tanya, badan kamu ada yang luka? Terus harta kamu ada yang diambilnya nggak? Kalau kalian bilang nggak ada, udah balik sana, balik. Itu pasti digituin. Kalau badan kamu ada yang luka, harta kamu ada diambilnya, baru datang kemari. Itu kalau di Prancis dan di negara sekuler lain. Kalau di Indonesia kan enggak. Di Indonesia ini negara menjamin perasaan rakyatnya. Tersinggung sedikit lapor polisi, dihina sedikit lapor. Dan jadinya polisi di Indonesia yang tugasnya awalnya keren, sekarang tugasnya jadi mengurusi perasaan orang gitu ya. Kembali ke kasus tadi, ada majalah yang menghina Nabi Muhammad. Ada majalah yang menunjukkan karikatur yang dituding menghina Nabi Muhammad SAW. Ya itu jujur nggak salah di Prancis ya. Dan asal kawan-kawan tahu, majalah itu bukan hanya menghina Nabi Muhammad. Sebelumnya sudah banyak yang mereka hina. Obama pernah mereka hina. Bahkan Yesus pun pernah mereka hina di majalah tersebut sebelum-sebelumnya. Jadi ya memang sangat bebas di sana itu dalam mengeluarkan pendapat. Pertanyaannya, apa tujuan mereka membuat hukum sebebas itu? Tujuannya adalah seperti ini. Contohnya Anda adalah seorang koki ya, masakan Anda ini nggak enak, Anda kasih ke pelanggan, terus pelanggan Anda bilang, ini apa nih, nasi goreng kamu kayak tai sapi gitu ya contohnya. Lalu karena ejekan tersebut Anda buat lagi sebagus-bagusnya kan dengan resep yang lain, terus kasih lagi nggak enak, silih berganti hari, ganti resep segala macam, sampai pelanggan Anda bilang nasi goreng Anda enak gitu ya. Benefitnya apa yang Anda dapatkan? Pertama, Anda jago masak. Yang kedua, lidah Anda jadi peka terhadap rasa gitu ya. Pokoknya tujuannya untuk memperbaiki diri gitu. Kalau misalnya nasi goreng Anda nggak enak, terus orang lain diam aja ya, selama-lamanya masakan Anda nggak enak gitu ya. Sampai sini paham ya? Kalau kita lihat dari hukum di Indonesia, misalnya ada majalah yang mengejek karikatur Muhammad di Indonesia, itu pasti dihukum. Itu saya yakin pasti dihukum. Pertanyaannya adalah, ini kasusnya di mana? Prancis atau di Indonesia? Prancis kan? Ya kita sebagai seorang yang dewasa harusnya memaklumi hukum yang ada di sana. Terus guru yang menghina tadi dipenggal kepala, ini jelas salah. Di mana-mana pun salah ini, termasuk di Indonesia. Membunuh itu jelas-jelas lebih salah daripada menghina. Nggak tahu lah kalau dikorut ya. Dan pelaku ini pas disuruh tiarap, dia malah melawan polisi pakai senapan angin. Dan kasus pembunuhan ini menurut saya lebih menghina Islam daripada karikatur tersebut. Dan yang saya heran, banyak yang dukung Niana. Ini orang kayaknya nggak ngerti Islam kayaknya. Islam nggak seperti itu bro. Nabi Muhammad pernah suatu hari berjalan dengan Aisyah, terus di depan beliau itu ada orang Yahudi. Lalu orang Yahudi itu berkata kepada Nabi Muhammad, "Assalamualaikum, celakalah kamu." Lalu Aisyah marah bukan main kan, "Semoga Allah melaknat kamu, bla bla bla." Pokoknya caci hamun lah kan. Lalu Nabi Muhammad bilang, "Jangan kayak itu Aisyah, cukup katakan waalaikum, kamu juga. Udah cukup, gak usah berlebihan." Itu yang pertama. Yang kedua, ada kisah tentang Arab Badui yang mengencingi masjid. Terus sahabat pada marah kan, bla bla bla. Terus Nabi Muhammad datang, "Jangan dimarahi, sesungguhnya mereka ini tidak mengerti." Begitu. Jadi kalau ada yang salah, tolong koreksi ya. Ini baru Muslim sejati yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda sebagai Muslim melakukan kekerasan, terus
Muslim yang lain mendukung Anda, itu penghinaan yang jauh lebih besar. Begini, umat Islam ini saya lihat sekarang ini hanya hebat di omongan saja. Kita sering mengatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, agama membawa kedamaian. Iya, itu hanya di omongan saja. Perbuatannya mana? Gitu loh. Negara mayoritas Islam itu miskin-miskin, tingkat kekerasannya tinggi, banyak korupsi, terus polusi udara, dan juga kotor, dan penduduknya malas-malas, jarang menciptakan sesuatu, banyak lah pokoknya. Bahkan kalau kita lihat 50 negara terbersih di dunia itu cuma 3 yang Islam. Di mana rahmatan lil alaminnya kalau seperti ini? Dan itu lagi kembali, umat Islam sekarang ini hanya hebat di omongan saja, perbuatannya nggak ada. Sangat jauh berbeda dari umat Islam di zaman dulu ya. Umat Islam zaman dulu itu selain soleh, mereka juga pintar, berpikiran inovatif. Waduh, pokoknya bagus lah. Kok makin hari harusnya makin bagus. Ini silih berganti zaman malah makin buruk gitu loh. Ini harus jadi introspeksi kita bersama. Satu lagi, umat Islam ini khususnya di Indonesia, nggak tahu kalau di negara lain, mudah sekali diprovokasi. Disentil isu A langsung marah, Allahu Akbar. Disentil isu B langsung marah. Dibangkitkan isu komunisme langsung ngamuk segala macam. Tanpa kita sadari bahwa mungkin saja itu adalah kerjaan Amerika supaya Indonesia jauh dari Cina. Kan Indonesia sekarang dekat sama Cina nih. Agar Indonesia bisa dekat Amerika, impor dari Amerika. Kan kita nggak tahu. Kan miris kita jadi alat bisnis bagi orang-orang kaya. Dan mirisnya lagi apa? Itu semua gratis, kita nggak dibayar apa-apa. Mereka hanya memanfaatkan passion kita yang suka marah-marah gitu loh, yang suka share-share. Pokoknya kalau ada berita-berita yang memancing emosi itu, tangan kita tuh gatal mau share-share ke grup-grup WA keluarga. Yang paling mudah kena tuh sebenarnya bapak-bapak atau ibu-ibu yang baru main HP itu mudah betul kena. Aduh, kacau lah. Udahlah seperti itu, dikritik sedikit marah, seolah-olah kita nggak terima apa yang mereka katakan gitu. Begini, mereka itu mengejek pasti ada sebabnya gitu ya. Makanya saran saya, jadikan hinaan mereka, jadikan celaan mereka kepada orang muslim menjadi introspeksi untuk diri kita, bertabayun, muhasabah diri gitu loh. Kalau mau marah ya boleh, jelas Nabi kita dihina kan. Tapi coba jadikan marah kita itu menjadi marah yang positif, buat peradaban yang hebat, berinovasi, buat karya-karya, buat mereka iri sama orang Islam. Bukan malah demo terus lempar-lempar ke dubes dan lain sebagainya. Kan kalau kita lempar ke dubes, yang orang ke dubes bingung, wah salah saya apa kok dilempar-lempar. Gak usah sampai mengubah peradaban dan lain-lain. Yang kecil-kecil aja dulu, seperti misalnya membuang sampah pada tempatnya, rajin belajar, kurangi penggunaan kendaraan bermotor, rajin berolahraga, makan makanan sehat, membuka usaha kecil-kecilan. Memang terdengar sepele, tapi inilah yang sering luput dari orang Islam saat ini. Seolah-olah Islam itu hanya sholat, ngaji, puasa, dengar pengajian, hafal Quran, pokoknya sekitar itulah. Terus kalau umat Islam rajin beribadah, umat Islam akan maju, umat Islam kaya-kaya, terus mati masuk surga gitu ya. Ya nggak sesimpel itu loh. Jujur sering saya temui orang yang rajin ke masjid, hafal Quran, pakai jubah, kurang apa lagi tuh, tapi buang sampah sembarangan. Ini penghinaan sama agama Islam sebenarnya ini. Kemudian banyak juga orang yang sering ke masjid, rumahnya dekat dari masjid, dekat betul, tapi ke masjid pakai motor. Lalu kita ke masjid jalan kaki, itu kita dapat banyak keuntungan. Pertama, kita sehat. Kedua, kita menghemat uang kita, barangkali uangnya bisa kita gunakan untuk sedekah. Ketiga, kita mengurangi polusi udara. Ribuan orang meninggal setiap tahunnya karena permasalahan udara. Dan kita kalau ke masjid yang dekat pun menggunakan motor, kita turut berkontribusi dalam memperburuk polusi udara. Ini sama sekali bukan Islam. Jadi Islam itu bukan hanya hablum minallah. Banyak. Islam itu hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam itu harus dipikirkan juga. Berikutnya adalah masalah boikot memboikot. Jujur saja saya sebenarnya setuju dengan masalah ini. Karena saya adalah orang yang hampir setiap hari itu melihat perkembangan perdagangan di dunia, melihat perkembangan ekonomi di dunia. Dan memang Perancis itu jauh sekali di atas Indonesia ya dalam hal perdagangan. Dan sebagai seorang yang nasionalis, sebagai seorang yang cinta dengan Indonesia, saya senang orang yang di atas negara yang di atas Indonesia tuh jatuh gitu ya, jahat ya. Tapi ya boikot tuh ya gimana ya, cerdas sedikit lah ya. Kemarin saya lihat ada orang boikot, dia mau memboikot, katanya memboikot, tapi produknya diborong, dibayar, terus dibakar. Ini namanya mubazir gitu ya. Mubazir itu kawannya syaitan. Daripada dibakar, Anda beli terus Anda bakar, bagus Anda sedekahkan. Banyak kok orang susah. Jadi gimana cara yang boikot yang benar tuh gimana? Ya cukup nggak usah beli produk mereka. Kalian ini kan jago memprovokasi orang, ya gunakan kemampuan kalian dalam memprovokasi itu untuk memprovokasi orang. Jangan beli produk Perancis. Jujur saya memang nggak pernah ya, atau nggak sadar atau gimana. Setahu saya nggak pernah beli produk-produk mereka.
Kalau minum saya minum dari air dekat rumah, air galon. Terus kalau susu saya minum susu kambing. Kalau kita memboikot tapi produknya kita borong, kita beli, yang ada orang Prancis malah ketawa ya kita, "Ye, produk kita diborong." Kalau saya jadi presiden Prancis misalnya ya, saya hanya mengatakan ini kasus harus ini kasus harus ditindak tegas. Ini kasus harus diselesaikan dan hukumnya harus ditindak tegas.